Wilujeng, ya Pak Gubernur mah ada kieu, sibuk rupina mah. Duka sibuk konten gitu kan itu tuh. Nah, kalau mau jadi artis aja gitu. Silahkan mau main konten. Kalau gubernur saya kira ada etikanya, ada. Kang Deddy Mulyadi diundang di acara halal bihalal Partai Nasdem. Tapi sayang seribu sayang, ada salah seorang pengurus Partai Nasdem yang mempermalukan Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan Kang Deddy Mulyadi memang sibuk nih ya. Sibuk konten. Seorang pengurus partai menyebut Kang Deddy Mulyadi sibuk konten. Itu di depan umum acara resmi, acara halal bihalal partai. Kalau masyarakat biasa ya masih mending ya. Iya makan Akang itu orang ngerti ya, orang partai. Ya tuh agak bisa lah memoles bahasa gitu. Selamat datang Kang Deddy Mulyadi, terima kasih berkat kerja kerasnya, kesibukan Kang Deddy Mulyadi, program-program yang selalu di-up ke media, masyarakat jadi banyak yang mendukung, respect. Ah gitu atau gimana lah. Yang padahal ketua Partai Nasdem sendiri Kang Saan Mustafa beberapa kali selalu memuji Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi termasuk kader HMI. Kang Deddy Mulyadi dipuji-puji oleh ketua Partai Nasdem. Tapi sayangnya ini ada secunguk nih yang akan menghancurkan Nasdem di Jawa Barat ini. Luar biasa ya. Tolong Kang Saan Mustafa dia itu dibayat lah. Dikasih pelajaran. Kasihan Nasdem. Saya juga dari Nasdem udah pelatihan 3 bulan dulu Jakarta. Ya, tapi sekarang saya memang netral ya. Netral saya gak masuk partai manapun. Oke? Nah, mari kita lihat dulu ya video yang sangat membagoi Kang Deddy. Artinya apa? Ngerti nggak konten? Konten ini kan bermuatan pada profit kan? Yang mempermasalahkan masalah hasil konten walaupun tidak dalam bentuk PT atau CP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten di situ memberikan satu feedback penghasilan kan? Betul nggak? Nah, sedangkan yang di konten adalah kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Ya, artinya apa? Ya, menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Undang-undangnya nggak ngelarang Jadi kok. dari mana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Banyak warga yang terbantu. Ya, kalau mau jadi artis aja gitu. Silahkan mau main konten. Kalau gubernur saya kira ada etikanya, ada mekanisme. Saya yakin Nah ini yang viral ya. keluarga di Nasdem akan melakukan yang terbaik. Wilujeng, ya Pak Gubernur mah ada kieu, sibuk rupina mah. Duka sibuk konten gitu. Nah, Beri ucapan itu ya, acara. yang viral itu. Enggak, Wilujeng angkat Pak Gubernur. Bapak ngomong biasa aja, gak usah kayak gitu. Pak Deddy pergi mau kerja dan didokumentasikan. Biar apa? Biar rakyat semuanya tahu hasil kerja dia. Gak kayak Bapak, kebanyakan rapat, ngomong mulu gak ada hasilnya. Santai aja, ngomongnya gak usah kayak gitu, gak usah kayak orang nyinyir. Pak Deddy lebih banyak praktek daripada ngomong doang. Sibuk konten, itu bahasa sudah sering keluar untuk seorang KDM. Kali ini keluar dari bahasa seorang anggota Partai Nasdem, katanya KDM sibuk konten. Ya Pak, yang penting sesibuk apapun kontennya, dia inget sama rakyatnya. Dia kerja buat rakyatnya. Daripada yang kagak konten, kagak inget sama rakyatnya, ya kagak kerja juga buat rakyatnya. Benar. Salam warga jaga desa. Betul, Pak betul. Gubernur mah ada kieu, sibuk rupina mah. Duka sibuk konten gitu kan itu tuh. Iya, gubernur konten dan memang harus seperti itu ya. Kenapa begitu? Kang Deddy sebelum jadi gubernur sudah ngonten. Justru kalau dia tidak ngonten lagi akan menjadi pertanyaan. Berarti kemarin ngonten hanya nyari masa gitu kan. Ternyata tidak kan. Tetap saja beliau ngonten. Nah, lagi pula zaman sekarang kan sudah zaman medsos. Itu bagus sekali dimanfaatkan untuk memperlihatkan kegiatannya sebagai pemimpin gitu. Jadi masyarakat tahu apa yang dilakukan gubernurnya. Memang saatnya seperti itu. Saya malah berharap semua gubernur menunjukkan apa yang dilakukannya. Karena gubernur itu milik publik, teman-temannya. Jadi publik harus tahu apa yang dilakukan gubernurnya kan. Dan Kang Deddy terbuka semua kelihatan. Memang kesehariannya begitu, jadi bukan pencitraan. Kalau pencitraan itu kan pada waktu-waktu tertentu dia berbuat baik gitu, nyari muka gitu. Kang Deddy enggak kan, rata dia tetap aja berbuat baik. Dan saya berharap terus saja konten supaya masyarakat kita warga Jawa Barat, karena saya juga warga Kang Deddy kan, saya tahu apa yang dilakukan pimpinan wilayah saya untuk kemajuan daerah Jawa Barat gitu loh. Beliau sudah menunjukkan sendiri, ini loh yang saya lakukan, dan real gitu loh. Kita bisa lihat hasilnya gitu. Dan kalau ada yang nyinyir mungkin belum paham kan, belum tahu apa tujuan Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun. Spirit setiap partai politik kan sama dengan spirit kepemimpinan. Menginginkan bahwa negeri ini mengalami perubahan. Menginginkan negeri ini demokratisasinya terbuka. Dan menginginkan negeri ini menuju arah yang lebih baik, arah yang berkemajuan. Untuk itu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Partai Nasdem sudah menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Kita tahu bahwa 1/5 urusan Indonesia itu ada di Jawa Barat. Penduduknya 51 juta lebih, 51,5 juta. Tetapi dalam hitungan saya, itu kan sensus yang dulu. Bisa jadi penduduk Jawa Barat itu 54 juta. Bisa jadi, bahkan bisa lebih ya. 54 juta itu
pasti memerlukan ruang hidup yang terbuka. Dan kita paham, semakin sini ruangnya semakin sempit. Industrialisasi, kemudian juga pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan perkotaan, semakin menyempitnya ruang terbuka hijau, semakin terdegradasinya lingkungan, kemudian multidimensi manusia datang ke Provinsi Jawa Barat, melahirkan keanekaragaman karakter yang harus dikelola secara arif dan bijaksana. Tetapi dari sisi prinsip, saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap 4 hal. Yang pertama adalah mengembalikan kembali jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki 4 dimensi kebudayaan. Mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Kulon, mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Priangan, mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Cirebon, dan mengembalikan Jawa Barat dalam Sunda Betawi. Keempat hal ini harus mendapat ruang yang terbuka yang nanti punya implikasi yang luas terhadap satu penataan ruang. Karena ini Kang Saan concern di sini, penataan ruang yang terbuka, sehingga saya berusaha di perubahan tata ruang sekarang mengembalikan kembali ruang-ruang kemanusiaan, ruang-ruang ekologi untuk membangun harmoni antara manusia dan lingkungannya. Karena dalam 3 tahun terakhir terjadi perubahan tata ruang di Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat dirubah 1,5 juta hektar ruang terbuka hijau dirubah menjadi kawasan komersial, kawasan perumahan, dan kawasan-kawasan lainnya. Dampaknya adalah efek domino bencana itu terjadi secara masif. Banjir terjadi di Kerawang, banjir terjadi di Bekasi, banjir terjadi di sebagian Bogor, banjir dan longsor terjadi di Sukabumi, banjir terjadi di Kota Bandung sebagian, di Kabupaten Bandung, di Indramayu, bahkan sekarang banjir sudah melanda Tasik dan Ciamis. Untuk itu komitmennya sekarang Pemda melakukan tata ruang untuk dikembalikan kembali ruang-ruang terbuka hijau itu. Karena apa? Karena ruang terbuka hijau adalah mitigasi untuk membangun kearifan dan harmoni lingkungan. Itu yang pertama. Yang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ini Kang Deddy ini di organisasi kemahasiswaan itu junior, tapi nasibnya senior dibandingkan dengan saya. Dulu saya di IKIP Bandung kuliah. Kang Deddy ini sekolah tinggi hukum ya, sekolah tinggi hukum di Purwakarta. Waktu saya aktif di HMI cabang Bandung, kebetulan saya ketua bidang pendidikan tinggi, kemahasiswaan dan pemuda. Waktu itu kita membuat HMI cabang persiapan Purwakarta. Jadi wah, ini Purwakarta karena ada perguruan tinggi, maka kita harus ada cabang HMI di sana. Nah, kebetulan saya dengan teman-teman yang menggagas, saya mengadakan latihan kader 1, basic training. Nah, salah satu pesertanya Kang Deddy Mulyadi yang sekarang Gubernur Jawa Barat. Dan ini pun Kang Deddy pertama langsung menjadi Ketua Umum HMI cabang persiapan Purwakarta. Jadi HMI yang pertama di sana. Nah, karena kalau saya nggak pernah jadi ketua umum, makanya nasibnya ya jadi wakil ketua DPR, wakil ketua komisi 2, gitu, sekretaris fraksi. Karena Kang Deddy jadi ketua umum, ya jadinya bupati 2 periode, gubernur hari ini juga. Jadi nasibnya luar biasa. Demo ada, gitu. Jadi terima kasih Pak Gubernur sudah datang. Dan ini perlu dicatat, kalau Nasdem Jawa Barat ini kalau acara-acara internal itu hampir jarang sekali mengundang itu dari pihak eksternal, apalagi dari pemerintah daerah. Nah ini Pak Gubernur ini, Kang Deddy ini gubernur pertama ini yang diundang di acara internal Nasdem ini. Jadi sekali lagi ini gubernur pertama. Jadi, terima kasih Pak Gubernur Kang Deddy, KDM, ya Bapak Aing ya. Tentang saya dengan Pak Gubernur ini sama-sama orang HMI. Kebetulan dulu sebelum Pak Deddy ini di Purwakarta, saya ingat kita ketemu di Pleret Pak, waktu kampanye waktu itu. Dan alhamdulillah saya sudah pakai nama KDM waktu itu, Kang Dudi Mutakin. Nah, masuk beliau jadi KDM, saya mundur dari KDM-nya. Pak Gubernur ada sibuk grup nama, duka sibuk konten gitu kan itu. Waduh. Bari ada mau acara. Nggak wilujeng angkat Pak Gubernur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.